Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Esti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Dafa, Nela Retno, dan Dwi Pandu ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Instrumentasi Sistem Otomasi Pertanian Tanaman Kacang Hijau. Berikut merupakan outline presentasi kami pada kali ini. Yang pertama, pemahaman cara kerja sistem, kedua, kualitas konstruksi, ketiga, metode pengukuran, dan keempat, pengolahan data. Tujuan dari tugas besar kami yang pertama yaitu melakukan percobaan sistem otomasi pertumbuhan kacang hijau untuk parameter kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara. Dua, melakukan integrasi data kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara dengan software Node-RED dan server InfluxDB. Dan yang ketiga, menentukan model pertumbuhan yang cocok untuk pertumbuhan kacang hijau. Berikut merupakan diagram sistem secara umum di mana terdapat interface, controller, aktuator, dan juga sensor. Pada umumnya, set point akan dimasukkan ke dalam interface, kemudian informasi tersebut dilanjutkan menuju controller. Controller akan memberikan perintah pada aktuator melalui transmisi data. Aktuator berupa pompa yang sudah tersambung dengan reservoir berupa air akan diperintahkan untuk mengalirkan air menuju sistem. Sistem akan diukur kondisinya melalui sensor yang terdiri dari DHT11 untuk kelembapan dan suhu udara, serta sensor kelembapan tanah. Hasil pengukuran tersebut akan ditransmisikan kembali menuju controller untuk dicatat datanya pada interface. Perintah ini akan terus berputar sampai menuju set point yang sudah ditentukan. Selanjutnya terdapat diagram arsitektur sistem. Pada tugas besar ini akan dibuat sistem penyiraman otomatis untuk tanaman dengan variabel utama yaitu kelembapan tanah dan variabel lainnya yaitu kelembapan dan suhu udara. Setiap variabel tersebut akan diukur dengan sensor, di mana sensor tersebut sudah terhubungkan dengan microcontroller berupa WMOS. Hasil pengukuran tersebut akan disimpan pada database via MQTT dengan bantuan Wi-Fi. Pada tugas besar ini, data dari setiap kelompok yang berupa kelembapan udara, suhu udara, dan kelembapan tanah akan diunggah dan dikirim melalui MQTT menuju Node-RED pada yang kemudian akan disimpan pada database cloud pusat yaitu InfluxDB. Setiap variabel yang telah dibaca oleh sensor akan ditampilkan dalam bentuk grafik pada dashboard dalam software Node-RED. Namun pada Node-RED terdapat info sistem yang harus diinput secara manual sebanyak satu kali, yaitu pada awal penyetingan, yang berupa info mengenai lokasi, daytime, dan juga anggota kelompok. Selain itu, terdapat juga informasi yang harus diinput manual setiap harinya, yaitu berupa hasil pengukuran ketinggian tanaman. Maka dari itu, data-data yang telah diinput tadi akan dapat tersimpan pada database pusat. Selanjutnya, terdapat skematik elektronik. Skematik elektronik ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu WMOS sebagai microcontroller, motor driver sebagai penggerak pompa, dan sensor DHT11 serta kelembapan tanah. Setiap komponen ini disatukan melalui sebuah papan yang bernama breadboard. Untuk fungsi komponen masing-masing tersebut, uh, pertama ada WMOS D1 Mini, yaitu microcontroller yang dapat melakukan kontrol aktuator, pembacaan sensor, pengolahan data, dan transmisi data via Wi-Fi dan kabel. Lalu ada sensor DHT11, yaitu untuk membaca sensor suhu pada rentang 0 sampai 50 derajat Celcius dan juga kelembapan udara pada rentang 20% hingga 90%. Lalu sensor kelembapan tanah, yaitu elemen sensor yang ditusukkan ke dalam tanah dan mengalirkan tegangan melaluinya. Lalu ada motor driver, yaitu yang berfungsi untuk menjalankan motor menggunakan sumber tegangan eksternal. Lalu ada breadboard, yaitu papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana, pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber air menuju sistem pertumbuhan tanaman, kabel jumper sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik, lalu ada kabel micro USB sebagai media pemindahan data antar perangkat elektronik. Selanjutnya ada adaptor untuk mengubah tegangan listrik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik dengan nilai yang rendah. Lalu ada jack listrik DC, yaitu mengubah tegangan AC menjadi DC dan menyuplai tegangan tersebut ke komponen yang membentukkan arus dan tegangan. Lalu ada Wi-Fi untuk memindahkan data antara dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang kami gunakan selama keberjalanan tugas besar. Kami memulai dengan merangkai alat dan kemudian memasukkan data kelompok, lokasi, dan waktu pada sistem. Selanjutnya sistem kami hubungkan ke Wi-Fi dan jika berhasil, kami akan melanjutkan ke tahap kalibrasi sensor. Namun, jika koneksi ke Wi-Fi gagal, maka proses tersebut harus diulang. Kalibrasi sensor dilanjutkan dengan pembacaan temperatur dan kelembapan udara oleh sensor DHT11. Kemudian, nilai dari temperatur dan kelembapan udara akan dikirim
ke server Node-RED dan akan diunggah ke InfluxDB. Selanjutnya, sensor kelembapan tanah akan membaca nilai dari kelembapan tanah atau SM. Jika nilai SM memiliki nilai kurang dari 50%, maka pompa akan menyala. Kemudian, kelembapan tanah akan dibaca kembali, dan jika nilainya sudah lebih dari 50%, maka pompa akan mati. Nilai dari kelembapan tanah akan dikirim ke server Node-RED yang akan diunggah ke InfluxDB. Kemudian, data ketinggian tanaman diinput secara manual ke server Node-RED dan diunggah ke InfluxDB melalui MQTT. Berikut adalah skema konstruksi yang kami gunakan selama keberjalanan tugas besar. Skema konstruksi ini kami realisasikan dengan sebagai berikut. Pada video di bawah dapat terlihat realisasi dari skema konstruksi yang sudah digambarkan sebelumnya. Kemudian pada video di atas dapat dilihat bahwa pada keadaan pompa menyala, air mengalir dan jatuh ke tanah. Baik, berikut merupakan dashboard dari Arduino sistem kami. Di sini merupakan kode untuk alokasi pin, di sini merupakan kode untuk identitas kelompok, di sini merupakan masukan untuk variabel waktu-waktunya. Lalu di sini diberi masukan perintah void setup untuk objek sensor DHT-nya. Lalu di sini untuk memunculkan nilai yang dibaca sensor menggunakan masukan void loop. Lalu di float calibrated SM kita dapat memasukkan kalibrasi dari soil moisture yang kita gunakan di sistem kali ini. Baik, selanjutnya supaya data dapat diakses dan dijalankan melalui internet dari MQTT menuju server ITB dapat digunakan dashboard Node-RED supaya mengatur bagaimana data tersebut dapat masuk ke dalam server. Dapat dilihat pada dashboard Node-RED ada node function di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 node function yang memiliki fungsinya masing-masing. Untuk location and daytime dapat dilihat bahwasanya di sini berisikan tentang lokasi tempat penanaman dan berapa lama penanaman yang akan dilaksanakan. Dan di sini juga dimasukkan kelompok pada saat dilakukan penanaman. Kemudian untuk tanggal tanam, ini merupakan tanggal awal penanaman dari kacang hijau. Didapatkan bahwasanya tanggalnya di 23 November 2023 dan tanggal panennya ada pada tanggal 2 Desember 2023. Kemudian untuk function tanaman, ini berisikan jenis tanaman yang diotomatisasi pertumbuhannya yaitu kacang hijau. Dan not function anggota berisikan tentang anggota berapa saja yang masuk ke dalam kelompok 10, yaitu ada NIM 20015, NIM 20004, dan NIM 20033. Kemudian, not function height berisikan tentang ketinggian tanaman yang diukur secara manual menggunakan alat ukur penggaris dari tinggi taruknya. Didapatkan bahwasanya dimasukkan sesuai tanggal tiap harinya pada jam yang telah ditentukan yaitu jam 9. Berikut merupakan dashboard untuk mengubah data dari InfluxDB menjadi data CSV yang dapat dilaksanakan, yang dapat dibuka pada Microsoft Excel. Di sini dapat dilihat ada node inject untuk menginjek nilai air moisture, air temperature, dan soil moisture. Di sini dapat dilihat ada node influx, yang mana node influx ini berisikan tentang range dari data yang akan dibaca, yaitu data selama 30 hari. Dan di sini berisikan tentang filter yang akan muncul pada InfluxDB-nya, yaitu filter dari field dan filter dari kelompok, yaitu di fieldnya itu ada air moisture, air temperature, dan soil moisture. Dan untuk agregatnya ini kita mau melihat data tiap jamnya, jadi dimasukkan 1 hour. Untuk node influx yang lainnya juga sama. Setelah node influx dimasukkan sesuai dengan kelompoknya, kemudian nanti dapat di-deploy dan akan di-inject tiap node injectnya, kemudian nanti dapat dilihat pada pad halaman dokumen yang telah dimasukkan di dalam file node, kemudian dapat dibuka pada Microsoft Excel. Baik, selanjutnya data-data yang telah didapatkan oleh sensor dan masuk ke dalam Node-RED akan dikirim melalui MQTT dan masuk ke dalam server InfluxDB ITB. Dan setelah masuk ke dalam website InfluxDB dengan akun SITH, kita masuk ke bucket, kemudian di bucket kita pilih server yang kita gunakan, yaitu server B4107. Dan di sini kita bisa memilih kelompok yang ingin ditampilkan datanya, yaitu kelompok 10. Lalu untuk filter field yang ingin ditampilkan pada grafik, kita akan menampilkan air moisture, air temperature, height, pump, dan soil moisture. Kemudian untuk kelompok 10, lalu kita bisa menampilkan data paling lama di 30 hari, lalu kita submit, dan data akan muncul pada grafik yang ada di InfluxDB. Dapat dilihat bahwa yang kuning, yang orange,
Ini merupakan data soil moisture, kemudian yang biru muda merupakan data air moisture, lalu yang ungu merupakan data air temperature, dan yang berwarna pink atau merah muda merupakan data ketinggian dari tanaman, dan yang merah di bawah merupakan data nyalanya dari pompa. Selanjutnya adalah variabel yang kami gunakan selama keberjalanan tugas besar. Variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel terukur dan variabel terkontrol. Variabel yang kami ukur berupa kelembapan tanah, temperatur, kelembapan udara, dan tinggi tanaman. Sedangkan variabel yang kami kontrol berupa kelembapan tanah atau soil moisture. Selanjutnya adalah sensor yang kami gunakan, yaitu sensor DHT11 dan sensor kelembapan tanah. Kedua sensor ini memiliki spesifikasi yang tertera pada salindia. Berikut adalah kondisi tumbuh yang kami gunakan selama keberjalanan tugas besar berupa penanaman kacang hijau. Media tanam yang kami gunakan adalah tanah dari Tanjung Sari dengan lokasi tanam pada Greenhouse Laptek I1 AITB Jatinangor dengan sumber pencahayaan berupa sinar matahari. Baik, selanjutnya ada daftar error. Error sendiri merupakan simpangan yang bersifat sistematis dan umumnya berulang-ulang. Error sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada random error dan systematic error. Random error umumnya terjadi secara acak, di mana error ini terjadi karena adanya fluktuasi data yang tidak dapat diprediksi selama perjalanan eksperimen. Systematic error merupakan sebuah error yang terjadi secara sistematis, umumnya terjadi karena adanya pola tertentu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Faktor eksternal, bias, observasi, serta kesalahan pada kalibrasi instrumentasi menjadi penyebab utama yang biasanya terjadi pada systematic error. Pada sistem otomasi yang dilakukan pada percobaan kali ini, pembacaan temperatur dan kelembapan udara termasuk ke dalam random error, dan pembacaan kelembapan tanah yang dikalibrasi menggunakan alat instrumentasi sebelumnya merupakan termasuk ke dalam systematic error. Umumnya solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat error, yaitu dapat dilakukan pengecekan secara berkala pada setiap komponen yang terpasang, apakah ada kabel yang longgar, dan dapat dilakukan juga kalibrasi alat sensor secara berkala, supaya didapatkan nilai sistematik error yang rendah. Selanjutnya merupakan perbandingan antara random error dan systematic error dari tiap kelompok. Dapat dilihat pada random error, untuk nilai presisi kelembapan udara atau air moisture, didapatkan bahwa ketiga kelompok memiliki nilai presisi di atas 70%, dan kelompok 10 memiliki nilai presisi air moisture paling tinggi sebesar 98,8235 dengan nilai deviasi yang paling rendah. Untuk nilai temperatur udara atau air temperature, didapatkan bahwa ketiga kelompok memiliki nilai presisi di atas 90%, dan kelompok 7 memiliki nilai air temperature yang paling tinggi sebesar 99,1652% dengan deviasi yang paling rendah. Dan untuk systematic error, didapatkan bahwasanya nilai soil moisture yang dapat dibaca oleh sistem umumnya paling tinggi sebesar 90%, dan ketika pada 70% bacaan soil moisture pada tanah, pompa akan berhenti sehingga bacaan untuk pompa berhenti ada di 70%. Dapat dilihat bahwa dari ketiga data kelompok bacaan tertinggi pada soil moisture, didapatkan bahwasanya kelompok 7 memiliki bacaan tertinggi di 132,059, yang mana berarti nilai systematic error yang ada pada kelompok 7 soal moisture-nya memiliki akurasi yang sangat rendah, yaitu 11,3443%. Selanjutnya ada pengolahan data. Berikut tertera data ketinggian tanaman yang telah kami dapatkan. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, didapatkan fase adaptasi karena adanya perbedaan media tanam setelah penyemaian, yaitu media tanam kapas menjadi tanah. Namun, pada hari akhir pengukuran, tanaman masih menunjukkan penambahan tinggi yang cukup signifikan. Menurut literatur, umumnya pertumbuhan tanaman akan mengikuti persamaan logistik dan membentuk grafik sigmoid yang terdiri dari fase light, fase log, dan fase stasioner. Namun, berdasarkan percobaan yang kelompok kami lakukan, didapatkan ketinggian tanaman yang masih meningkat dan belum menunjukkan fase stasioner di hari-hari akhir pengukuran. Maka dari itu, kami melakukan curve fitting dan membandingkan hasil SSE terkecil dan juga nilai R-square yang paling mendekati 1 pada beberapa model pertumbuhan yang lain, seperti polinomial, orde 1, dan juga orde 2. Dan didapatkan hasil SSE terkecil dan R-square yang paling mendekati 1, yaitu pemodelan dengan orde 2. Maka dari itu, kelompok kami memilih model pertumbuhan dengan sistem orde 2. Sistem orde 2 memiliki persamaan, seperti pada salindia, dengan variabel K atau gain yang merupakan perbandingan respon terhadap manipulated variable. Lalu ada faktor redaman, yaitu ukuran tak berdimensi yang menggambarkan bagaimana osilasi dalam suatu sistem meluruh setelah adanya gangguan. Lalu ada frekuensi natural, yaitu frekuensi osilasi yang cenderung dimiliki suatu sistem saat sistem tersebut dibiarkan bergetar tanpa adanya damping atau peredam. Baik, selanjutnya data yang didapatkan dari sensor yang telah diterima oleh server ITB, kemudian dapat dikompil melalui Microsoft Excel, dan dapat dilihat data pada layar, bahwasanya ketika data input akan diidentifikasi regresi kuadrat terkecilnya, yaitu air moisture, air temperature, dan soil moisture, dengan ketiga outputnya berupa tinggi taruh. Dari ketiga data tersebut akan dilihat identifikasi regresi kuadrat terkecilnya menggunakan persamaan model sistem dinamik orde 2,
di mana identifikasi sistem regresi kuadrat terkecil dapat dilihat kualitas regresinya berdasarkan kuadrat kesalahan, yaitu SSE, yang mana dengan semakin kecilnya nilai SSE, maka kualitas regresinya semakin baik. SSE sendiri merupakan selisih antara output tinggi taruk tanaman kacang hijau dengan tinggi taruk pemodelan menggunakan teknik sistem dinamik orde 2. Dapat dilihat parameter proses sistem dinamik orde 2, antara lain ada gain, faktor redaman, dan frekuensi natural. Untuk mempercepat proses penentuan pemodelan tinggi taruknya dapat digunakan add-ins berupa solver, di mana di sini kita dapat mengubah set objektif yang akan dirubah, yaitu adalah kuadrat kesalahan dengan nilai yang serendah-rendahnya, dengan mengubah parameter dari proses sistem dinamik orde 2, yaitu ada gain, faktor redaman, dan frekuensi natural. Setelah itu dapat di-solve dan dapat dilihat hasilnya. Pemodelan yang kami pilih adalah pemodelan orde 2 dengan data parameter proses dan kualitas regresi yang tertera pada salin dia. Dapat dilihat bahwa parameter proses dan kualitas regresi memiliki nilai yang berbeda-beda dari tiap parameter. Parameter penguatan atau K memiliki nilai tertinggi pada variabel temperatur. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi taruk dari tanaman memiliki respon yang besar terhadap temperatur. Kemudian, faktor redaman merupakan nilai yang menunjukkan seberapa cepat sistem mencapai kestabilan setelah menerima gangguan. Pada salin dia dapat dilihat bahwa faktor redaman memiliki nilai paling tinggi pada variabel kelembapan udara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mencapai kestabilan paling cepat pada saat gangguan berupa variabel kelembapan udara. Selanjutnya adalah frekuensi natural. Frekuensi natural ini menentukan seberapa cepat sistem akan merespon input tanpa adanya redaman dari pengaruh luar atau variabel lain. Dan pada salin dia juga didapatkan bahwa frekuensi natural paling besar didapatkan pada kelembapan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem paling cepat merespon pada saat input gangguan berupa kelembapan tanah, namun tanpa adanya pengaruh dari luar atau variabel lain. Dapat dilihat juga pada salin dia bahwa kualitas regresi memiliki nilai yang berbeda-beda, dengan koefisien korelasi atau R-square memiliki nilai yang baik. Nilai R-square yang semakin besar menjelaskan bahwa variabel tersebut memiliki kontribusi dalam menjelaskan variabilitas dalam sistem tersebut. Hal ini berarti kelembapan udara dan temperatur memiliki kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelembapan tanah. Selanjutnya, nilai SSE atau kuadrat kesalahan merupakan nilai yang menunjukkan seberapa baik model tersebut memprediksi data observasi atau data aktual. Yang pada salin dia dapat dilihat bahwa nilai SSE paling kecil terdapat pada variabel kelembapan udara, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari variabel kelembapan udara memiliki keakuratan yang paling tinggi dalam memprediksi data aktual dari tinggi taruk tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan dari data kelompok kami dengan data kelompok lain. Didapatkan bahwa tidak semua data memiliki tingkat keakuratan yang lebih baik pada sistem dinamik orde 2, melainkan dapat dilihat pada salin dia. Pada kelompok 7 didapatkan bahwa sistem logistik memiliki pemodelan yang lebih baik. Pada salin dia juga didapatkan bahwa kelompok 10 atau kelompok kami dengan kelompok 5 memiliki kesamaan berupa tinggi taruk yang belum memasuki fase stasioner. Sedangkan kelompok 7 dapat dilihat pada grafik tinggi taruk atau tinggi tanaman sudah memasuki fase stasioner sehingga tanaman tidak lagi bertambah tinggi. Hal ini yang menyebabkan kelompok 7 lebih baik pada pemodelan sistem logistik. Hal ini dikarenakan sistem logistik sendiri memiliki kurva seperti huruf S, yaitu tidak adanya pertambahan pada akhir atau tinggi taruk yang sudah memasuki fase stasioner. Selanjutnya berikut adalah data dari variabel temperatur dan pada kelembapan tanah. Kesimpulan yang kami dapatkan pada pelaksanaan tugas besar kali ini yaitu sistem otomasi yang kami dilakukan dengan cara penyiraman otomatis menggunakan pompa dengan variabel terkontrol berupa kelembapan tanah pada rentang 50-80%. Selanjutnya, penyimpanan dan pengumpulan data kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur dilakukan dengan bantuan software Node-RED dan InfluxDB. Dan terakhir, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, model pertumbuhan kacang hijau paling cocok dengan pemodelan sistem dinamik orde 2.
Namun, model pertumbuhan tersebut dapat berubah tergantung dari tren output yang didapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.